Assalamualaikum. Satu, bote atau talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimakan. Daun, tangkai daun, pelepah, umbi induk dan umbi anakan dapat dimakan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar sabutnya. Manfaat utama umbi bote atau talas adalah sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Di Indonesia sendiri talas memiliki berbagai jenis, yakni di antaranya talas beneng, sente, bulaka, talas darat, talas bogor, talas air, kimpul, dan talas bencet. Dari sekian banyak talas, hanya beberapa saja jenis yang sering dibudidayakan di masyarakat. Namun jika Anda tinggal di perkotaan, mungkin Anda hanya akan menjumpai talas sebagai tanaman hias. Sebenarnya tanaman ini bisa tumbuh dengan liar di pedesaan, terutama pada area lahan kosong. Talas dapat dikenali dengan mudah melalui daunnya yang lebar dan bersifat katalis atau anti air. Daun talas sendiri dapat diolah menjadi masakan yang enak. Biasanya daun bote muda diolah menjadi tumis daun bote. Namun, daun talas atau bote yang dapat diambil adalah daun bote yang masih menggulung seperti ini. Jika daun sudah terbuka seperti ini, sudah tidak bisa diambil karena biasanya akan gatal di lidah jika dimasak. 2. Sintrong atau junggul. Sayur junggul sendiri memiliki beberapa nama, seperti jambrong, tespong, jombloh, mandrung-mandrung, puyung, dan taple. Junggul ditemukan liar sebagai gulma di tepi jalan, di kebun-kebun, pekarangan, atau pada lahan-lahan terlantar. Tanaman sintrong sendiri dapat tumbuh sempurna atau kebanyakan kita temui di atas ketinggian 200 mdpl. Sintrong atau junggul memiliki rasa yang unik dan khas sekali. Kita biasanya konsumsi dengan ambil pucuk mudanya seperti ini. Kita petik daun-daun mudanya karena ini daun yang bisa kita jadikan sayur. Biasanya kita olah menjadi sayur yang dikonsumsi dengan mencolekkannya dengan sambal terasi. Wah, rasanya enak dan saya suka. 3. Kuningan. Aduh, ini kita cari referensinya di Google. Nggak tahu juga nama Indonesianya apa. Mungkin dengan melihat ini Anda bisa menjelaskan ini tanaman apa. Tapi kalau di daerahku ini namanya kuningan. Oke sahabat tani, kuningan lebih jelasnya daunnya berbentuk seperti ini. Biasanya kita konsumsi sebagai sayur. Kuningan yang kita ambil adalah bagian ini yang masih muda. Ini bisa kita konsumsi. Namun ada kuningan yang tidak bisa dikonsumsi. Apabila dikonsumsi rasanya tidak enak. Ini dia. Kita biasa sebut dengan nama kuningan jantan. Kuningan yang bisa dikonsumsi biasanya memiliki ciri-ciri bunganya lebih kuning cerah atau dominasi warna kuning. Dan juga daunnya memiliki bentuk yang lebih lebar dibanding yang tidak bisa dikonsumsi. Untuk yang tidak bisa dikonsumsi biasanya cenderung bunganya lebih kecil, kuningnya lebih kecil namun terlihat tidak dominan. Lebih dominan warna bunga putihnya, kelopak putihnya itu yang saya maksud. Dan cenderung daunnya lebih sempit. Jadi kalau Anda mencari daun atau sayur kuningan liar, jangan ambil yang jantan karena rasanya tidak enak.
Cara panennya seperti ini, kita tinggal ambil yang daun-daun muda, kita potong sepanjang ini. Sayuran liar ini yang kita namai kuningan ini biasanya cenderung lebih sulit untuk didapatkan. Tidak seperti daun junggul yang biasanya lebih mudah didapatkan di mana-mana. Tentu kuningan memiliki rasa khas yang tidak dimiliki oleh sayuran-sayuran yang lain. 4. Tanaman ranti. Nama latinnya Solanum americanum Mill. Tumbuhan ranti yang tergolong dalam famili terong-terongan ini memiliki nama ilmiah Solanum americanum Mill. Di Indonesia, tumbuhan ranti juga tersebar di seluruh pelosok tanah air sebagai tanaman liar atau sebagai gulma. Di sawah, hal ini terbukti dengan nama daerah yang berbeda-beda. Di Jawa, kita kenal dengan nama ranti. Di Sunda, leunce. Madura, yor-yoran. Maluku, bobose. Sumatera, rampai. Tumbuhan ranti merupakan herba tegak tidak berkayu dengan tinggi batang kurang lebih mencapai 1 meter. Batang bulat berwarna hijau keunguan dengan diameter kurang lebih 1,5 cm. Berakar tunggang. Tumbuhan ranti yang masih belum berbunga, daun berbentuk lanset. Tepi daun rata. Pertulangan daun menyilip bertangkai panjang. Tumbuh secara berselang-seling, lunak, berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 7 cm, lebar kurang lebih 5 cm. Buahnya berukuran kecil, berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 6 mm. Ketika masih muda, buah berwarna hijau dan ketika sudah masak berwarna hitam mengkilat. Lunak, rasa buah ranti asam seperti rasa buah tomat. Buah ranti yang masak berwarna hitam mengkilat. Untuk menjadikannya sayur yang diolah, kita bisa mengambil pucuk-pucuk mudanya dari tanaman ranti ini. Cara mengambilnya seperti ini. Tanaman ranti sendiri daunnya itu memiliki bau mirip bau daun tomat. Lima, kenikir. Daun kenikir yang masih muda dan pucuknya dapat digunakan untuk sayuran, dimakan mentah-mentah dan direbus lalap. Masyarakat Jawa sudah biasa menggunakan sebagai salah satu pelengkap pecel. Sayuran ini dapat ditemui di pasar-pasar. Tumbuhan ini dapat digunakan untuk penyedap dan merangsang nafsu makan. Kenikir dapat mengusir serangga dengan menanam kenikir di antara tumbuhan tersebut dan alang-alang. Kenikir adalah tumbuhan tropis anggota suku kenikir-kenikiran Asteraceae yang berasal dari Amerika Latin, jauh ternyata, dan Amerika Tengah, tetapi tumbuh liar dan mudah didapati di Florida, Amerika Serikat, serta di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Spesies ini dibawa ke Asia Tenggara melalui Filipina oleh penjelajah Spanyol di abad ke-16. Tumbuhan dengan bunga berwarna ungu ini dijadikan sayuran lalap yang populer di Indonesia. Di Malaysia, daun mudanya dimakan mentah bersama nasi atau dicacah dan dicampur dengan budu, sambal terasi, tempoyak, serta cincalok. Spesies ini disebut ulam raja di Malaysia yang berarti salad raja.
Kenikir sayur yang dapat dikonsumsi memiliki ciri-ciri berdaun atau berbunga berwarna ungu. Seperti ini. Ada kenikir yang tidak bisa dikonsumsi. Kita biasa menyebutnya dengan nama gemitir, memiliki ciri khas dan bunganya memiliki bau yang sangat menyengat. Ini merupakan kenikir yang tidak bisa dikonsumsi. Oke, sahabat Tanish Indonesia, itulah beberapa tanaman liar yang bisa kita manfaatkan sebagai sayuran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Oke, sahabat Tanish Indonesia, cukup infonya untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas Indonesia.